Yang ada kopi. Yang kelompok 1 sudah masuk semua ya? Sudah, Pak. Oke. Moderatornya siapa? Ronda. Sudah? Belum, Pak. Siapa moderatornya? Kok belum? Mas Akbar. Oke, sudah siap ya? Mas Akbar. Oke, silakan bisa dimulai. Lagian kalau Taiti yang bekas juga nggak bakal. Bisa dimulai dari dibuka oleh moderator seperti biasanya dalam diskusi. Nanti moderator membuka, kemudian mempersilahkan penyaji untuk mempresentasikan, kemudian ada sesi diskusi. Sehingga nanti untuk diskusinya juga diatur. Silakan kalau bisa usahakan waktunya juga diatur oleh moderator. Itu ya. Silakan. Bisa dimulai. Gak bisa nge-share screen, Pak. Pak, share screen, Pak. Sudah bisa? Ya. Oke, sebelum dimulai, mungkin perlu diatur untuk ketentuannya. Jadi nanti moderator
mengkondisikan ruangan dengan cara mengatur mulai dari siapa yang presentasi presentasi apa, kemudian nanti diskusi juga sama, diatur, dijaga, misalnya tanya berapa orang, dan seterusnya. Jadi tugasnya moderator itu adalah mengatur, mengelola kelas, kemudian mengkondisikan ruangan agar proses diskusinya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Silakan bisa dibuka dulu, memperkenalkan diri, kemudian memperkenalkan siapa saja yang presentasi, dan seterusnya. Baru kemudian diberikan kepada penyaji untuk presentasi. Nah, moderator nanti yang menguasai ruangan. Ya, siapa yang bertanya, siapa yang duluan bertanya, dan seterusnya. Ya, nanti untuk forum ini saya serahkan ke forum ke moderatornya. Kemudian yang kedua, untuk penyaji usahakan bisa dijelaskan, bukan dibaca teksnya, baik teks yang ada di laptop atau teks yang ada di HP. Jadi lebih banyak menjelaskan, karena nanti orientasinya akan berbeda dengan membaca di teks dengan menjelaskan. Oleh karena itu, harapan saya lebih banyak menjelaskan atau menerangkan, bukan membaca teks. Di PPT-nya oke, sudah bagus, poin per poin. Tapi penjelasannya membaca dengan di laptop, di HP, dan lain sebagainya. Jadi jelaskan saja. Maka nanti akan berbeda kalimat atau bahasa yang dikeluarkan oleh penyaji. Kalau bahasanya terstruktur, maka biasanya itu dibaca dengan teks. Tapi kalau bahasanya tidak terstruktur, maka itu biasanya menjelaskan tidak membaca. Itu bedanya. Karena kalau membaca, itu hanya untuk dirinya sendiri yang membaca. Yang mendengarkan tidak paham, tidak mengerti. Karena struktur kalimatnya sudah diatur oleh penulisnya. Kalau bukan saudara yang menulis, maka kalimat yang dibangun kalimat penulisnya, bukan kalimat saudara. Saudara hanya membacakan saja. Saudara tidak paham, apalagi yang mendengarkan. Tapi kalau menjelaskan, itu pemahaman saudara. Sehingga menjelaskan itu orientasinya adalah memberikan pemahaman kepada pendengar atau lawan bicaranya. Maka jangan dibaca tekstual, tetapi dijelaskan. Ini juga untuk kelompok-kelompok yang lain. Jadi jangan dibaca. Oke ya, bisa dipahami kelompok 1 ya. Ya, Pak. Oke, untuk yang berikutnya nanti diskusinya, tanya jawabnya silakan bisa diatur saja. Untuk absensinya nanti tetap seperti biasanya di kolom komentar. Silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Bima Gofara, dan teman saya, Azhar Ahmad, ingin mempresentasikan tentang Pancasila. Pancasila dalam lintas sejarah, latar belakang. Lahirnya Pancasila dilatar belakangi oleh pemberian janji oleh Perdana Menteri Jepang, yaitu Kuniaki Koiso. Sebagai salah satu realisasi janji tersebut, dibentuklah Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut BPUPKI, yaitu pada tanggal 1 Maret 1945 dan barulah diresmikan pada tanggal 29 April 1945. Pidato Soekarno dalam tanggal 1 Juni 1945 pada saat rapat BPUPKI. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia.
dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI sejak tahun 2017, tanggal 1 Juni resmi menjadi hari libur nasional untuk memperingati hari lahirnya Pancasila. Pidato yang disampaikan BPUPKI memutuskan untuk membentuk panitia kecil guna menyusun dasar dengan pedoman pidato yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Kemudian dibentuklah panitia 9. Ketua dari panitia 9 tersebut adalah Insinyur Soekarno dan anggotanya ada Abdul Kahar, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid, Mr. Ahmad, Muhammad Yamin, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Raden Abi Kusnoto Yokro Sujoso. Dalam rapat tersebut terdapat 3 pidato yang dibacakan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, Dr. Supomo 1 Mei 1945, dan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila dalam masa kerajaan. Pada masa kerajaan Sriwijaya, cita-cita tentang kesejahteraan bersama dalam sesuatu negara telah tercermin pada kerajaan Sriwijaya yang berbunyi, yaitu Marfuat Vanua Sriwijaya Sidayara Subika, yang artinya adalah suatu cita-cita negara yang ada. Selain itu, terdapat nilai-nilai Pancasila lain pada kerajaan Sriwijaya, yaitu pada sila ke-1, agama Buddha dan Hindu hidup berdampingan secara damai pada masa Sriwijaya. Pada sila kedua, terjadinya hubungan baik antara Sriwijaya dengan India, dan pengiriman para pemuda untuk belajar ke India tentang agama dan politik. Pada sila ketiga, sebagai negara maritim, kerajaan Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsep wawasan Nusantara. Pada sila keempat, tercermin dalam kesejahteraan bersama kerajaan Sriwijaya. Pada sila kelima, kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pelajaran dan perdagangan sehingga kehidupan rakyat sangat makmur. Kedua, kerajaan Majapahit. Sumpah Palapa atau Gajah Mada berisi cita-cita mempersatukan seluruh Nusantara. Pada zaman ini diterapkan antara lain untuk Raja Airlangga, sikap toleransi dalam beragama, nilai-nilai kemanusiaan, hubungan dagang dan kerjasama dengan Benggala, Chola, dan Chokma, serta perhatian kesejahteraan pertanian bagi rakyat dengan membangun ekonomi yang baik. Selain itu, terdapat sila lain yang ada pada masa kerajaan Majapahit. Sila ke-1, agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara damai. Wujudnya hubungan baik kerajaan Tionghoa, Ayodhya, Chokma, dan Kamboja. Terwujud dengan keutuhan kerajaan, khususnya dalam Sumpah Palapa. Sila keempat, terdapat semacam tata pemerintahan Majapahit. Sila kelima, terwujud dengan berdirinya kerjasama beberapa abad yang ditopang dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang ketiga, kerajaan Kutai. Pada zaman ini, masyarakat Kutai membukai zaman sejarah Indonesia pertama kalinya. Ini menampilkan nilai-nilai sosial, politik, dan keamanan. Nilai yang terdapat pada masa kerajaan Kutai. Sila pertama, yaitu memeluk agama Hindu. Sila ketiga, wilayah Kalimantan Timur. Kelima, rakyat pada masa kerajaan Kutai hidup sejahtera dan makmur dalam keadilan.
Pancasila dalam masa penjajahan. Dalam masa penjajahan bangsa Eropa di tanah Nusantara atau Indonesia, sebenarnya sudah ada nilai-nilai Pancasila yang tumbuh tanpa disadarinya. Adanya tumbuh nilai Pancasila bisa dicerminkan lewat perjuangan yang di mana cinta tanah air merupakan satu kesatuan yang harus dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Oleh karena itu, maka bangsa Indonesia begitu semangat untuk melawan penjajah dengan semangat juang tinggi yang tidak kenal mati. Oleh karena itu, NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Contoh penerapan Pancasila pada masa perjuangan melawan penjajah adalah ketika para generasi muda bangsa Indonesia menyadari bahwa mereka adalah bagian dari bangsa yang satu. Hal ini diwujudkan dalam bentuk Sumpah Pemuda. Penerapan yang terjadi dalam hal ini adalah sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Dan selanjutnya akan Mas Azhar. Kira ba? Beres itu mah. Pancasila dalam masa kebangkitan bangsa. Jadi pada saat kebangkitan bangsa, nilai-nilai Pancasila sudah mulai terbentuk. Ada tiga tahap dalam pembentukan Pancasila dalam masa kebangkitan bangsa. Yang pertama, lahirnya semangat nasional. Lahirnya semangat nasional ini latar belakangi oleh hasrat atau keinginan dari masyarakat Indonesia untuk memperjuangkan anak kelahirannya. Terus ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal, yakni apa yang berasal dari dalam masyarakat. Jadi masyarakat berjuang dengan keinginan untuk bebas dari penjajahan. Karena sudah lama mereka terjebak oleh bangsa Belanda atau bangsa Eropa yang mengambil kemenangan dibunuh. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar. Misalnya Indonesia itu tindakan atau perilaku dari bangsa penjajah yang melebihi batas untuk bisa dibawa ke Indonesia. Nah, pada saat lahirnya semangat nasional itu terdapat beberapa organisasi yang terbentuk. Yang pertama, organisasi Biotomo, yang kedua, organisasi Kebijakan, yang ketiga, organisasi Serikat Islam, yang keempat, organisasi individu dan yang lain sebagainya. Terus yang kedua adalah ketua PKI. Sidang ketua PKI dilaksanakan oleh pimpinan untuk memutuskan dasar negara yang kita kenal sekarang dengan sebutan Pancasila. Jadi Pancasila kali kita pada sidang disampaikan oleh Soekarno pada sidang PKI yang pertama yang merumuskan dasar Pancasila tersebut. Sidang pertama PKI dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Namun sidang pertama belum mendapatkan hasil yang relevan. Oleh karena itu, PKI mengadakan sidang kedua. Yang pada sidang kedua tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Dari sidang kedua tersebut maka terbentuklah suatu gagasan ide baru dalam negara Indonesia yang terkenal dengan sebagai Pancasila, Indonesia Pancasila. Terus yang terakhir masa proklamasi kemerdekaan dan sidang PKI. Di belakang oleh proklamasi dan sidang PKI adalah ketika Jepang kalah dari sekutu pada saat Perang Dunia Kedua. Jadi masa proklamasi kemerdekaan itu terjadi ketika bangsa negara Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, di mana Amerika melakukan pemboman di kota Hiroshima dan Nagasaki. Dan pada saat itu tanpa
didengar oleh pemerintah Indonesia, ternyata Jepang sudah menyerah tanpa syarat. Namun ada seorang yang saya lupa namanya itu mendengarkan berita dari TV atau radio bahwasannya Jepang menyerah tanpa syarat. Akhirnya dibentuklah suatu panitia kecil atau PPKI, persiapan pemerintah Indonesia. Nah, sudah dibentuk untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia, di mana sekarang masih dalam masa kekosongan kepemimpinan. Oleh karena itu, leader Soekarno dan Hatta dilarikan ke Rengas Dengklok untuk melakukan pertemuan. Nah, di sana ada dua pemahaman kedua pandangan berbeda antara golongan dan golongan muda. Dari golongan dia, mereka menginginkan bahwasannya kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan secepatnya, menunggu kabar dari Jepang. Sedangkan golongan muda ingin melakukan kemerdekaan secepatnya sesuai dengan kekosongan kepemimpinan. Nah, oleh karena itu maka terbentuklah suatu panitia Indonesia yang dibahas itu adalah pembentukan Pancasila ideologi negara. Selanjutnya Pancasila dalam masa pasca proklamasi kemerdekaan. Dalam masa proklamasi kemerdekaan Pancasila sudah mulai ada dan sudah mulai perubahan. Ada 3 masa yang dimana terjadi perubahan Pancasila, yaitu pada masa Orde Lama. Masa Orde Lama adalah masa di mana kepemimpinan Soekarno bersejarah mengangkat berdirinya politik Indonesia yang muncul pada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1945 sampai 1965. Ada beberapa periode di dalam masa Orde Lama, yaitu periode pada tahun 1945 sampai 1950, yang kedua pada periode 1950, dan yang ketiga pada periode 1956 dan 1946. Jadi pada masa Orde Lama, Pancasila sudah mulai tumbuh dan berkembang. Ketika Soekarno mulai memimpin. Yang kedua adalah masa Orde Baru. Masa Orde Baru terjadi ketika di era Soekarno digantikan oleh Soeharto pada tahun 1998 dalam jangka waktu yang begitu lama, tapi dalam ekonomi Indonesia mengalami berbagai macam perkembangan. Ada 3 titik dalam masa Orde Baru atau pemerintahan. Yang pertama, era demokrasi terpimpin. Yang kedua, era demokrasi parlementer, dan yang ketiga, era demokrasi liberal. Terus yang ketiga, masa reformasi. Masa reformasi adalah masa di mana terjadinya suatu aksi dari mahasiswa yang menurunkan Soeharto dari jabatannya sebagai presiden. Karena mereka menganggap Soeharto sudah melakukan penyelenggaraan kekuasaan. Oleh karena itu, mahasiswa melakukan reformasi dalam melakukan demo di gedung DPRD pusat parlementer. Oleh karena itu, maka masa demokrasi terbentuk dan Soeharto dihancurkan dari jabatannya. Nah, mungkin hanya itu yang saya sampaikan, bisa kami presentasikan. Ada kesimpulan yang kami ambil. Yang pertama, sebenarnya Pancasila sudah ada sejak zaman penjajahan. Pada zaman kerajaan, proklamasi dan pasca proklamasi kemerdekaan. Namun kata Pancasila baru saja terbentuk atau diresmikan pada tanggal 1 Juni 1945, yang dimana pidato Soekarno awalnya kemudian dibuka oleh Wiradjuri Maniningrat pada sidang PPU PKI. Oleh karena itu, dalam pembentukan oleh mantan ketua PPU PKI Raja maka oleh karena itu Pancasila lahir dan sebagai ideologi negara saat ini. Jadi saran kami sebagai presentasi kami adalah kita sebagai generasi muda, penerus bangsa, maka kita harus menjunjung tinggi nilai Pancasila tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari maupun berbangsa dan bernegara. Karena kita adalah aset yang sangat berharga buat masa depan bangsa Indonesia yang akan datang. Menurut yang bisa kami sampaikan, jika ada kekurangan dan kemudian saya kembali lagi kepada moderator. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan?
Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, akan saya tutup presentasi pada sore hari ini. Ya, ada yang bertanya itu, masuk nggak ada yang bertanya. Jangan-jangan yang menjelaskan tidak jelas. Ya, harus ada yang bertanya itu, namanya presentasi gimana nggak ada pertanyaan. Oke ya, silakan moderator bisa dipancing atau dijelaskan kembali atau diberikan penegasan dari apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Silakan ditegasi atau diberikan pemantapan atau pemahaman yang lebih konkret. Karena orang bertanya itu akan bertanya kalau yang disampaikan menarik, misalnya bagus, atau penasaran. Maka dipancing oleh moderator. Ya, ulang aja gitu Pak ya. Ya enggak, ditegasi aja, diberikan penegasan aja. Ya apa caranya teman-teman itu bisa bertanya. Mohon, Mas Azhar, tadi kan yang terakhir itu kan agak kayak meresek gitu kan ya.
itu boleh coba diulangi lagi biar jelas teman-teman. Tadi soalnya berisik gitu, jadinya nggak bisa memahami yang Mas Azhar sampaikan. Yang di bagian mana, Mbak? Pas materinya Mas Azhar tadi, Oh iya. kan habis Bima Gofara, habis itu Mas Azhar. Nah pas itu kayak berisik gitu loh. Oke. Jadinya nggak bisa memahami. Oke, baik. Terima kasih. Jadi saya jelasin ulang. Saya menyambung dari Mas Bima Gofara. Saya akan membahas mulai dari Pancasila dalam masa kebangkitan bangsa. Jadi Pancasila lahir dalam Indonesia karena didasari oleh perjuangan oleh masyarakat itu sendiri. Ada 3 aspek dalam masa kebangkitan bangsa. Yang pertama dikenal dengan lahirnya semangat nasional. Nah, lahirnya semangat nasional ini berasal dari masyarakat Indonesia yang ingin melepas dari penjajahan kolonial Belanda dan Jepang dan jajahan lainnya. Oleh karena itu muncullah semangat nilai nasional yang didasari oleh hati nurani. Ada 2 faktor munculnya semangat nasional. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal artinya faktor yang berasal dari dalam Indonesia itu sendiri. Contohnya seperti dari masyarakat Indonesia yang menginginkan suatu kebebasan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar, artinya berasal dari penjajahan bangsa Eropa yang semena-mena mengambil rempah-rempah dan kekuasaan di tanah jajahan Indonesia. Oleh karena itu muncullah nilai-nilai perjuangan. Dalam masa lahirnya semangat nasional, ada yang dikenal dengan adalah terbentuknya beberapa organisasi perjuangan. Yang pertama, organisasi Budi Utomo. Yang kedua, organisasi Perhimpunan Mahasiswa. Yang ketiga, organisasi Syarikat Islam. Yang keempat, organisasi Undi Sepati dan lain sebagainya. Dari organisasi tersebut, maka terbentuklah jiwa-jiwa nasional. Sehingga masyarakat Indonesia mulai memperjuangkan negaranya dengan penuh semangat, mampu mengorbankan semuanya demi kemerdekaan Indonesia. Nah, yang kedua adalah sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk merumuskan dasar negara yang kita kenal sekarang dengan Pancasila. Nah, di BPUPKI ini membentukkan suatu pembahasan mengenai ideologi Indonesia mengenai Pancasila. Mereka melakukan 2 kali sidang. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei, 1 Juni 1945. Namun sidang pertama tersebut belum menemui jalan atau belum menemui kesepakatan bersama. Artinya masih ada kekurangan yang harus diperbaiki dan masih ada pembahasan yang harus diteruskan. Oleh karena itu, sidang BPUPKI yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Di sidang kedua inilah kata Pancasila mulai muncul dan didengar oleh bangsa Indonesia. Yang pada saat itu disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Yang ketiga adalah proklamasi kemerdekaan dan sidang PPKI. Proklamasi kemerdekaan dan sidang PPKI. Latar belakang orang proklamasi dan sidang PPKI adalah ketika Jepang kalah dari sekutu pada saat Perang Dunia Kedua. Jadi proklamasi kemerdekaan itu hadir ketika bangsa Indonesia mendengar kekalahan Jepang dari sekutu. Kekalahan Jepang dari sekutu dilatar belakangi oleh Amerika, kekuatan sekutu melakukan pemboman di kota Jepang yang disebut dengan kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh karena itu berita menyebar luas sampai ke tanah Nusantara Indonesia. Oleh karena itu bangsa Indonesia melakukan suatu pembentukan badan baru untuk membahas perumusan dasar negara Indonesia. Dikenal dengan PPKI. PPKI ini melakukan suatu sidang untuk bagaimana caranya Indonesia itu cepat merdeka dari penjajahan. Oleh karena itu pada saat itu
masyarakat Indonesia atau golongan tua dan golongan muda melakukan perdebatan. Nah, akhirnya Ir Soekarno dilarikan oleh golongan muda ke Rengas Dengklok untuk membahas tentang proklamasi kemerdekaan. Yang kapan dan waktunya yang mana lebih tepat untuk menyampaikan kemerdekaan. Nah, di situ ada dua perdebatan antara golongan muda dan golongan tua. Golongan tua menginginkan kemerdekaan Indonesia harus menunggu dari kabar dari Jepang dulu, sesuai dengan perjanjian Jepang. Nah, sedangkan golongan muda menginginkan kemerdekaan harus segera diproklamasikan karena ada kekosongan kepemimpinan atau vakum. Dan pada tanggal 17 Agustus, proklamasi Indonesia merdeka dan proklamasi kemerdekaan. PKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Terus Pancasila dalam masa pasca proklamasi kemerdekaan. Dalam masa pasca proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia mulai menemukan suatu nilai perubahan baru dalam Pancasila. Ada 3 masa yang dikenal dalam masa pasca proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, masa Orde Lama. Masa Orde Lama mulai sejak kepemimpinan sampai 1965. Pemimpinan Ir Soekarno merupakan pemimpinan yang paling pertama dalam Indonesia dan beliau melakukan suatu perubahan yang sangat baik dalam pemimpinan tersebut. Ada 3 periode yang dipimpin oleh Ir Soekarno. Yang pertama, periode 1945 sampai 1950. Yang kedua, periode 1950 sampai 1959. Yang ketiga, periode 1956-1965. Terus pada masa Orde Baru, akhirnya kepemimpinan beralih kepada kepemimpinan Soeharto. Dengan begitu waktu yang lama, Ir Soekarno memimpin negara Indonesia dengan memperbaiki sistem-sistem ekonomi Indonesia yang saat itu belum sempat dilakukan oleh Ir Soekarno. Oleh karena itu, tongkat estafet kepemimpinan beralih kepada Ir Soeharto. Ada 3 masa di mana kepemimpinan Orde Baru oleh Soeharto adalah kita kenal dengan era demokrasi terpimpin, era demokrasi parlementer, dan era demokrasi liberal. Terus yang ketiga adalah masa reformasi. Masa reformasi adalah masa di mana para mahasiswa atau aksi massa ingin menurunkan kepemimpinan dari Ir Soeharto. Yang mereka merasa Ir Soeharto sudah mulai menyelewengkan kepemimpinannya. Tidak bisa menjalankan tongkat estafet kepemimpinan yang baik lagi. Oleh karena itu, para mahasiswa melakukan demo di parlemen di pusat untuk menurunkan Ir Soeharto. Untuk menurunkan Ir Soeharto dari jabatannya sebagai presiden. Di masa reformasi tersebut, maka Ir Soeharto dilengsirkan dan digantikan oleh B.J. Habibie. Secara tidak langsung mulai B.J. Habibie meneruskan tongkat kepemimpinan. Nah, setelah itu, maka Indonesia sekarang kita kenal dengan masa reformasi. Maka sampai sekarang kita masih kenal dengan masa reformasi. Itu masa perubahan, di mana kepemimpinan Ir Soeharto dilengsirkan oleh massa karena tidak keadilan kepemimpinannya. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penyampaian kami tadi adalah sebenarnya nilai Pancasila sudah ada sejak zaman penjajahan, zaman kerajaan, pasca proklamasi kemerdekaan dan lain sebagainya. Namun kata Pancasila baru saja ditemukan atau digagaskan oleh Dr. Nasir Ningrat pada saat pidato Ir Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Maka Pancasila dijadikan ideologi saat itu dan sampai sekarang ini. Mungkin itu saja kesimpulan singkat dari kami, dan saran bagi kami kepada teman-teman sekalian adalah sebagai generasi muda penerus bangsa, maka kita harus menjunjung tinggi nilai Pancasila tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari maupun berbangsa dan bernegara. Karena kita adalah aset yang sangat berharga buat masa depan bangsa Indonesia yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada moderator. Apakah ada pertanyaan dari persentase kami? Baik, Mas. Saya izin bertanya. Ya. Tentang rapat yang pertama sama yang rapat kedua itu, untuk yang rapat pertama itu dia menghasilkan apa, dan untuk rapat yang kedua itu hasilnya apa ya?
Yang pada rapat BPU PKI itu tah. iya. Pada rapat sidang pertama BPU PKI yang pertama tersebut membahas perumusan dasar negara Republik Indonesia yang terdapat pidato dari Muhammad Yamin yang berisikan 5 asas dasar negara. Yang pertama, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, dan keempat, peri kerakyatan, dan kelima, kesejahteraan rakyat. Sedangkan pada sidang kedua, pada tanggal 31 Mei 1945, menemukan gagasan mengenai rumusan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia yang dinamakan Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan sosial. Baik Mas, terima kasih. Setelah itu saya mau tanya, untuk yang demo pada waktu masa Soeharto itu kenapa kenapa kok kenapa kok sampai bisa terjadi demo, dan alasan rakyat demo ke Soeharto itu apa? Baik, sebentar. Baik. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Lala. Kenapa mahasiswa melakukan unjuk rasa atau demo mendukung Soeharto? Alasannya karena mahasiswa Indonesia melihat pemimpinan Soeharto sudah menyeleweng. Artinya Soeharto menerapkan KKN atau dikenal dengan korupsi, polisi, dan nepotisme. Jadi 3 aspek tersebut yang membuat mahasiswa untuk turun unjuk rasa. Dari alasan tersebut, akhirnya mahasiswa berbondong-bondong untuk
melakukan aksi demo di gedung DPR. Mungkin itu adalah alasan singkat kenapa mahasiswa turun demo di gedung DPR pusat. Baik, terima kasih Mas Azhar atas penjelasannya. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Saya mau tanya. Oh, ya wis, itu dulu. Silakan. Dalam masa penjajahan Eropa di tanah Nusantara dan Indonesia, kan katanya ada nilai Pancasila yang tumbuh tanpa sadar. Ya. Nah, itu kira-kira contohnya apa? Terima kasih. Penerapan nilai-nilai Pancasila pada masa perjuangan saat masa penjajahan Eropa adalah diwujudkan terbentuknya atau diwujudkan dalam sebuah para generasi muda bangsa Indonesia menyadari bahwa mereka adalah bagian dari bangsa yang satu. Hal ini diwujudkan dalam bentuk Sumpah Pemuda yang penerapan terjadi dalam hal ini adalah sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Oh ya, terima kasih Mas. Selanjutnya, Saya mau tanya, Mas. silakan. Tadi kan pada saat masa Orde Baru, tadi mengeluarkan surat pemerintahan 11 Maret 1966 sampai 1998 ya. Saya ingin tahu isi dari surat pemerintahan tersebut. Terima kasih. Isi surat. Isi surat tersebut adalah pidato pengunduran diri Soeharto yang dibacakan di Istana Merdeka sekitar pukul 9. Dalam pidatonya, Soeharto mengakui bahwa langkah ini dia ambil setelah melihat perkembangan situasi nasional saat itu. Tuntutan rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang, terutama permintaan pergantian kepemimpinan nasional menjadi alasan utama surat itu turun yang tentang mundurnya Soeharto. Dan terdapat saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998, ujar Soeharto. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Apakah masih ada pertanyaan? Jika tidak, akan saya tutup presentasi pada sore hari ini.
Sudah selesai. Sudah tidak ada pertanyaan, Pak. Saya mau tanya. Ya, silakan. Silakan. Silakan, monggo. Saya Dini Aminati, saya mau bertanya pas waktu masa kerajaan itu, Mas. Silakan. Kan tadi ada 3 kerajaan yang disebutkan. Yang ingin saya tanyakan, apakah hanya kerajaan Hindu-Buddha seperti Kutai, Sriwijaya, dan Majapahit yang sudah memiliki konsep Pancasila? Di Indonesia kan juga berkembang kerajaan-kerajaan Islam. Apakah kerajaan-kerajaan Islam itu tidak memiliki konsep seperti kerajaan Hindu-Buddha ini? Apabila kerajaan Islam ini memiliki konsep seperti Hindu-Buddha, kerajaan apakah itu? Kerajaan Terima Samudra, kasih. Kerajaan Samudra Pasai yang memeluk agama Islam. Cuma itu toh, Mas. Bentar. Selain itu juga ada Kerajaan Demak. Konsepnya seperti apa? Apa? Kan tadi kalau di kerajaan Hindu-Buddha itu ada 5 konsepnya. Ya. Kalau di Islam ini lo gimana maksudnya? Oh, ya, sebentar. Nilai-nilai Pancasila pada masa Kerajaan Samudra Pasai. Sila pertama. Sebagian besar penduduk Samudra Pasai memeluk agama Islam. Yang kedua, sila kedua. Kerajaan Samudra Pasai menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun di Arab. Selain itu, kerajaan Samudra Pasai juga berhubungan langsung dengan kerajaan Cina sebagai siasat untuk mengamankan diri dari ancaman kerajaan Siam yang di daerah Jazirah Malaka. Kemudian pada sila ketiga, saat pemerintahan Sultan Malik As-Saleh, beliau berhasil menyatukan beberapa kota di kerajaan Samudra Pasai, yakni kota Samudra dan kota Pasai. Pada sila keempat, hubungan antara sultan dan rakyat terjalin dengan baik melakukan musyawarah dan bertukar pikiran dengan para ulama dan beberapa sultan-sultan lainnya. Pada sila kelima, kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan dan pelayaran sehingga kehidupan rakyatnya sangat makmur. Baik, terima kasih Mas Bima. Ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan yang mau bertanya. Mungkin dari saya mau bertanya. Oke, monggo. Silakan. Kan Pancasila sudah ada sejak dulu ya. Terus dalam artian Pancasila sebagian dari hidup kita masyarakat Indonesia. Tetapi sekarang kok nilai-nilai Pancasila sudah tidak ada, apalagi di kalangan pejabat gitu. Itu apa? Gimana cara menyelesaikannya gitu loh? Sebentar. Terima kasih.
Jadi baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rizky tadi, Mas Valentino tadi. Bahwasannya kenapa beliau mengatakan nilai Pancasila itu sudah ada sejak zaman dulu dan sekarang. Tetapi kenapa para pejabat itu seolah-olah menghilangkan nilai Pancasila dalam kehidupannya? Nah, itu jawabannya sangat simpel. Mungkin kekuasaan itu yang bisa membuat mereka lupa tentang nilai Pancasila. Padahal nilai Pancasila itu sudah ada dalam diri kita, namun cara pengembangannya itu masih terganggu. Kita terkena kekuasaan sehingga nilai Pancasila yang tumbuh dalam kehidupan mereka itu mereka lupakan. Jadi mereka gampang melakukan suatu penyelewengan. Mungkin seperti itu. Jadi pemimpin itu mungkin sudah meninggalkan nilai Pancasila. Padahal nilai Pancasila itu sebenarnya sudah ada dalam kehidupan mereka. Alasannya karena kekuasaan itu membuat mereka lupa. Mungkin seperti itu, Mas Valentino. Ya, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan yang mau bertanya. Ceritanya apa? Pembahasan Pancasila itu. Ceritanya ini. Kenapa Pancasila itu sekarang itu sudah ada di diri. Monggo yang mau bertanya. Mungkin dari Mbak Dini, monggo mau bertanya. Saya sudah bertanya tadi, Mas Azhar. Sudah bertanya, Mbak Dini. Mungkin mau lagi, monggo silakan. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Yang belum bertanya, silakan. Apakah sudah cukup? Mungkin sudah. Baik, kalau sudah akan saya tutup presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil atau paparan diskusinya. Tadi sebenarnya sudah cukup bagus pemaparannya, presentasinya, penjelasannya sudah mendukung untuk proses diskusi. Tapi memang membutuhkan pembiasaan dan penguatan-penguatan di dalam menjelaskan materinya. Misalnya diberikan contoh atau mungkin diberikan analogi-analogi yang itu penting untuk dipahami oleh teman-teman yang lain. Sehingga pemahaman tentang Pancasila dalam lintasan sejarah itu tidak hanya sekedar tahu bahwa pengamalan nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan sampai kepada pasca kemerdekaan, tetapi bagaimana pengamalan yang mereka lakukan itu bisa diambil hikmah dan intisarinya oleh kita, sehingga kita memiliki paradigma yang sama dengan masyarakat yang sudah mendahului kita dalam konteks pengamalan nilai-nilai Pancasila itu. Misalnya nilai-nilai sila pertama itu dibangun dalam kerangka bahwa sesungguhnya manusia itu dituntut untuk selalu berbuat baik dalam konteks apapun dan dalam kondisi seperti apapun. Maka nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai yang terpatri dalam nilai-nilai ketuhanan itu kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk ketika hari ini misalnya menghadapi berbagai tantangan zaman, itu juga menjadi bagian yang penting untuk kita hadapi dengan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kebaikan.
nilai-nilai kebergunaan kepada masyarakat, saling tolong-menolong, dan seterusnya. Karena pengamalan nilai-nilai Pancasila di 5 sila itu merupakan wujud dari fitrah kita sebagai manusia. Di dalamnya ada nilai-nilai kebaikan, ada nilai-nilai yang menjadi fitrah kita sebagai manusia itu untuk kita terapkan, untuk kita amalkan, untuk kita lakukan. Walaupun di sisi lain kita juga memiliki fitrah nilai-nilai keburukan, tetapi sebagai manusia, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan pikiran, dengan hati, itu dituntut untuk mempertimbangkan perilaku-perilaku yang tidak baik, perilaku-perilaku yang baik untuk didahului. Sehingga ketika kita sudah tahu tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam lintasan sejarah yang itu sudah dilakukan sejak lama, bahwa nilai-nilai Pancasila itu sudah diterapkan oleh para pendahulu kita di masanya masing-masing, termasuk ketika kebangkitan nasional. Itu bagaimana para pahlawan kita berjuang sekuat tenaga untuk meraih kemerdekaan bangsa ini. Itu adalah sebuah cita-cita untuk kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh generasinya. Termasuk kita sebagai generasi bangsa yang itu diminta untuk merawat, menumbuh kembangkan, memajukan, dan seterusnya terhadap diri bangsa ini. Sehingga bangsa ini tetap kokoh dengan nilai-nilai Pancasilanya yang menjadi karakter yang melekat di dalam diri kita sebagai warga negara. Tentunya tidak mudah, iya, karena tantangan ke depan semakin berat, dan itu tugas kita semua untuk terus mencintai bangsa dan negaranya, untuk terus membela bangsa dan negaranya dalam kondisi dan situasi apapun. Karena kemerdekaan dan yang kita raih, yang kita miliki hari ini itu tidak lepas dari perjuangan para pahlawan kita. Sudah seyogyanya kita memiliki tanggung jawab untuk merawatnya. Dengan cara apa? Dengan cara mengamalkan nilai-nilainya di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga muncul dan timbul di dalam diri kita itu jiwa nasionalisme yang tinggi. Kira-kira itu ya tambahan dari saya. Semoga presentasi hari ini memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Terus belajar dan berproses menjadi lebih baik. Minggu depan kelompok 2 disiapkan sebaik mungkin bahan presentasinya. Untuk absensi nanti silakan bisa langsung absen di channel YouTube. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal-afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, sukses ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sarange.